Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia One Piece SBS volume 108. Bagi yang tidak tahu, ini adalah edisi tanya jawab pembaca dengan Oda Sensei. Ada beberapa info menarik, gokil, dan nyeleneh lainnya ada di sini. Nah, SBS kali ini diawali dengan pesan Oda yang berbunyi seperti ini. Dikatakan bahwa rasa air mata berbeda-beda. Air mata suka dan duka terasa manis, kata mereka. Air mata frustasi dan kemarahan terasa asin, kata mereka. Saat saya menggambar wajah menangis orang, saya selalu menyertakan ekspresi penolakan yang mengatakan saya tidak ingin menangis di suatu tempat. Apakah ada orang yang menangis karena ingin menangis? Aku ingin menjalani hidupku tanpa menumpahkan apapun selain air mata kebahagiaan yang manis. Dan volume 108 dimulai sekarang. Tunggu, di mana yang lainnya? Yang mana kita awali dari info menarik mengenai Garling. Ada pembaca yang bertanya, Oda Sensei, tentang gaya rambut Saint Garling akan seperti apa jadinya jika dia terus menumbuhkan rambut dan janggutnya itu? Dimana Oda menjawabnya seperti ini melalui gambar. Ya, kita bisa melihat ya, ujung rambut dan janggutnya itu nyatu membentuk lingkaran seperti donatnya Ace. Lalu pertanyaan berikutnya, ada fans yang bertanya terkait hal yang terjadi di God Valley seperti ini. Oda, Iwa-chan akan terlihat seperti apa jika Iwa memakan Uo Wonomi model Azure Dragon di God Valley? Dan Oda menjawabnya seperti ini. Begitu, nasib memang setipis kertas. Ini akan jadi spoiler bagi mereka yang hanya membaca volumenya saja. Saya minta maaf, tapi setelah memasuki cerita itu, saya tidak ingin memasuki halaman konyol ini di antaranya. Dan ya, ini dia, kita bisa melihatnya, Naga Ivankov. Ih, takutnya. Next, ada fans yang bertanya mengenai pedang dari Goldie Roger seperti ini. Oda, aku punya suatu permintaan. Aku sangat terharu karena di Fever Cut miliknya tertulis bahwa Roger menamai pedangnya Ace. Jadi, bolehkah saya meminta Anda menggambar antromorfisasi pedang Roger itu? Dan Oda menjawabnya seperti ini. Saya menerima permintaan ini berkali-kali. Kalian tidak adil. Sekarang saya tidak punya pilihan selain menggambar antromorfisasi Ace tersebut. Kalau begitu, saya ingin menggambarnya yang sangat keren. Dan ini adalah antromorfisasi dari pedang kesayangan Goldie Roger, Ace. Ini layanan yang cukup besar dari saya, sungguh. Dan ya, kita bisa melihat di sini ya. Entah kenapa mimik wajahnya sekilas mirip Kizaru ataukah mirip. Lanjut, ada fans yang bertanya kepada Oda terkait Mihawk atau lebih tepatnya julukannya di masa lalu, di mana fans bertanya seperti ini. Halo Oda Sensei, dalam chapter 1058, Crocodile menyebutkan bahwa Mihawk disebut sebagai pemburu Marine di masa lalu. Apakah ini terkait dengan alasan mengapa Mihawk bergabung dengan Shichibukai? Dan Oda menjawabnya, Mihawk adalah orang yang menyimpan dendam melawan Marine di masa lalu dan telah mengalami pengkhianatan besar dalam artian kesendirian. Dia seperti krokodil yang tidak percaya pada orang lain dan ada bagian dia menjadi lelah dengan kehidupannya itu. Menjadi anggota Shichibukai berarti dia tidak akan dikejar oleh angkatan laut. Dengan begitu dia akan mendapatkan kedamaiannya. Makanya dia menjadi anggota menurutku. Tapi sekarang posisi itu sudah lenyap. Jadi idenya sekarang adalah bersembunyi di balik bayang-bayang bagi. Ya, ingat itu ya. Mihawk bersembunyi di balik bayang-bayang Lord Bagi Sencho. Next, ada fans yang bertanya kepada Oda Sensei mengenai identitas dari Big News Morgan seperti ini.
apakah Morgan adalah burung yang tidak bisa terbang dari ras Ming? Dan Oda menjawabnya seperti ini. Benar, tidak ada spesies burung di antara ras Ming. Ras Ming ini terdiri dari hewan-hewan humanoid dengan bulu halus. Meski begitu, Morgan memakan buah iblis model albatros yang selalu berwujud burung manusia. Aku ingin tahu seperti apa dia sebenarnya dalam wujud manusianya itu. Jadi, pernyataan Oda tadi itu ya menepis kalau Morgan adalah suku Ming. Karena sejatinya suku Ming ini berisikan hewan-hewan humanoid dengan bulu halus. Jadi Morgan adalah manusia atau ningen yang memakan buah iblis. Dan sekarang semua orang akan penasaran seperti apa dan siapa dalam wujud manusianya ini. Lanjut, ada fans yang bertanya kepada Oda Sensei mengenai hal yang terjadi saat Seng atau Kagami ini ya berada di Elbap saat itu. Dan pertanyaannya seperti ini. Oda, dari kru bajak laut manakah nama gadis cantik yang memeluk Akagami itu? Aku juga ingin dipeluk olehnya. Dan Oda menjawabnya, oh, dia bernama Linaria dari bajak laut kupu-kupu. Dia diselamatkan oleh Akagami ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, dia mengidolakan Akagami dan menjadi bajak laut. Dia adalah seseorang pelaku pembakar berbahaya dengan julukan menangkap api Linaria. Slogannya adalah, aku akan mengikuti Akagami. Bagaimana jika dia bertemu dengan Bartolomeo yang telah membakar bendera Akagami dengan api? Akankah kita melihat dua maniak ini akan bergelut? Next, ada satu pertanyaan yang tidak berguna dari fans seperti ini. Oda, tolong bantu aku. Saat aku menyuruh pacar saya untuk menembakkan nipple like-nya, itu tidak berhenti. Apa yang harus kulakukan? Dan dengan brengseknya Oda menjawab, tolong tembakan aku juga, kilatan. Berikutnya, ada fans yang menyatakan perang juga di sini seperti ini. Kepada semua Tenryubitot, aku membencimu. Dan Oda juga menjawab seperti ini. Aku merasakanmu, aku juga benci mereka. Kemudian ada fans yang bertanya atau lebih tepatnya penasaran dengan sosok yang muncul di kelas baliknya Gap. Seperti ini. Oda, tentang keberatan di kelas Marine, tolong beritahu siapa perwira marinir perempuan yang memberitahu Gap bahwa semua orang, semua kehidupan adalah setara. Dan Oda menjawab, dia adalah bawahan Vice Admiral Suru yang juga sekarang menjadi Vice Admiral, namanya Hototo Gizu. Lanjut, ada fans yang bertanya terkait makanan yang dimakan oleh Kizaru dan Saturn saat itu seperti ini. Oda-san, saya punya suatu pertanyaan. Apakah Wanze yang membuat ramen tersebut dimakan oleh Kizaru dan Marine yang lainnya? Dan Oda menjawabnya, apa tidak? Anda tahu bagaimana dia membuat ramen bukan? Dan menanyakan hal ini, tentu saja itu sangat menjijikan. Tidak, bukan dia yang membuatnya. Di kapal itu ada seorang laksamana dan juga salah satu dari Gorose. Jadi markas besar Marine mengirimkan salah satu dari 4 kepala koki bernama Kovakov of the Winter Cooking untuk menemani mereka. Dialah yang membuatnya. Lanjut, ada pertanyaan lainnya dari fans untuk Oda. Kali ini berhubungan dengan hal yang terjadi pasca insiden Ohara seperti ini. Halo, Oda Sensei. Orang yang mengambil buku dari danau di Ohara, apakah mereka anggota bajak laut prajurit raksasa yang baru yaitu Hajarudin, Gerd, dan juga Goldberg? Yang mana kemudiannya Oda Sensei menjawabnya seperti ini. Kau punya mata yang bagus. Benar, itu benar. Ada banyak raksasa yang pergi ke Ohara. Tapi yang jadi menariknya itu adalah 3 orang ini. Aku ingin tahu siapa kapten mereka. Wup, siapakah kapten mereka di saat itu? Selanjutnya, ada pembaca atau fans yang bertanya kepada Oda Sensei terkait Wapol seperti ini. Mengenai Cinderella, hal baik apa lagi yang dilihat oleh Wapol selain uangnya? Apakah itu penampilannya, hatinya, atau otoritasnya? Dan Oda Sensei menjawabnya dengan singkat, hanya uangnya, hanya uangnya. Berikutnya, ada fans yang juga bertanya mengenai Crossguild seperti ini.
apa nama kapal yang baru dibangun oleh Crossguild itu? Dan Oda menjawabnya dengan tegas, kapal itu dipanggil Big Top Blaster. Next, ada fans yang bertanya kembali seperti ini kepada Oda Sensei terkait anggota SWORD. Oda Sensei, bisakah Anda ceritakan hobi masing-masing anggota SWORD? Yaitu Koby, Drake-san, Hibari-chan, Cruz, Kujaku-san, dan juga Helmeppo. Dan Oda Sensei menjawabnya, caramu memanggil mereka dengan nama-nama mereka itu sangat menarik. Baiklah, kalau begitu, Drake memiliki hobi terkait buku tentang reptil dan juga astrofisika. Lalu Kujaku, pelatihan hewan serta pembuatan ramen. Cruz, berkemah dan juga menari sendirian. Koby, memancing di laut serta pelatihan. Hibari, fotografi dan mengumpulkan kantong. Serta pula Helmeppo, fashion dan juga makan sambil berjalan. Kemudian lanjut, ada fans yang bertanya mengenai Vegapunk seperti ini. Saya tidak ingin sakit perut, jadi inilah pertanyaanku. Bisakah aku memakan apel di kepalanya Vegapunk? Tetapi Oda menjawabnya, tentu saja, tapi kau akan sakit perut. Next, ada pertanyaan lainnya dari fans yang masih di suasana egghead ya, dimana pertanyaannya seperti ini. Apakah Vega Cola merupakan rasa asli yang dibuat oleh Vegapunk? Tolong, saya ingin mendengar dari Franky, apakah ada rasa super? Dan Franky menjawabnya, tapi tentu saja ada rasa jenius di dalamnya. Super. Dan Oda Sensei berkomentar, sepertinya ada rasa jenius. Lanjut, ada pertanyaan lainnya dan kali ini mengenai Kuma, di mana fansnya bertanya seperti ini. Halo Dachi, telinga Kuma itu, apakah itu sebenarnya rambutnya? Telinganya lucu, apakah Genie yang mengaturnya untuk Kuma? Tapi Oda Sensei hanya menjawabnya seperti ini. Itu sebenarnya rambut ranjangnya. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik dari fans seperti ini. Halo Dachi, selamat malam. Saat membaca One Piece, ada satu hal yang saya kuperhatikan. Saat mereka bertarung, Luffy dan yang lainnya selalu saja menyebutkan jurus atau tekniknya. Apakah ada hal yang baik yang dihasilkan ketika mereka melakukan hal seperti itu? Dan Oda menjawabnya dengan panjang lebar di sini. Begitu ya, tidak ada. Seperti inilah manga atau manga. Sejujurnya itu bertujuan agar anak kecil menirunya. Contohnya ketika Asep ingin mengayunkan tangannya jauh-jauh, dia akan berteriak Gomu Gomu no pistol. Namun lengannya tidak benar-benar merenggang. Tapi di sisi jauh ada Budi akan berteriak wah dan bertingkah seolah-olah dia terkena dampaknya. Hal ini menjadi pemahaman umum antara Asep dan Budi dalam hal teknik Gomu Gomu no pistol. Jika Asep hanya berteriak iya saat meninjunya itu, Budi hanya akan membalasnya dengan ha. Sebuah manga harus menghadirkan banyak cara untuk menghibur pembacanya. Untuk orang dewasa, jangan malu-malu dan cobalah hal itu di kantor Anda juga. Selanjutnya ada fans yang bertanya terkait Boy Iblis, di mana pertanyaannya seperti ini. Odachi, dengar aku sudah memikirkan Boy Iblis baru. Hihau, namanya adalah Boy Iblis ganda-ganda atau Bai-Bai no Mi. Seseorang bisa menjadi manusia ganda yang bisa menggandakan apapun. Gunakan sesukamu. Hihau. Dan Oda Sensei meresponnya seperti ini. Terima kasih atas idenya. Saat nilai ujianku hanya 5 poin, silakan memakannya untuk menggandakan skornya. Tapi tentu saja itu masih kurang menurutku. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai Kurohige atau Hachinosu seperti ini. Apakah ada warga biasa di pulau bajak laut Hachinosu? Dan Oda menjawabnya, tidak ada, semua orang bajingan di sana, mantan penjahat, menjalankan toko-toko lokal. Meskipun ini zona tanpa hukum, masih ada peraturan di antara para bajingan. Dan ya, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah bocor ataupun muncul terkait SBS volume 108. Dan bagaimana menurut kalian?